Hari ini kita bahas komunikasi yang dianggap sebagai solusi tapi justru menyakiti, yaitu mendiamkan anak. Istilah kerennya silent treatment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakunallah jami'an. Para bunda, calon bunda, para muslimah, peserta kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir. Ada yang bawa anak? Ya, kalaupun ada, sampaikan salam cinta saya. Selalu kita doakan anak-anak kita, buah hati, belahan jiwa kita, yang menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat, yang membuat kita tertolong disebabkan doa-doa mereka. Maka mari kita tak pernah bosan mendoakan anak-anak kita ini. Kita terus doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali kajian masih serial komunikasi ke dalam pengasuhan anak, sebuah materi yang sejatinya menjadi skill khusus bagi setiap orang tua, karena sejatinya hampir problem dalam hubungan muamalah dengan manusia lain, termasuk dengan pasangan dan dengan anak, adalah masalah komunikasi. Termasuk dengan anak-anak kita. Komunikasi dalam Islam bukan asal bicara, tapi berbicara yang juga memberikan dampak, khususnya ketersambungan, karena inti komunikasi adalah keterhubungan. Jadi kalau komunikasi justru membuat kita terhubung, tanda komunikasi itu sukses. Karena inti komunikasi adalah connection. Tapi komunikasi kalau disconnection membuat kita justru terputus, jauh, walaupun fisik terasa dekat tapi hati semakin menjauh. Tanda itu adalah komunikasi yang buruk. Jadi ujung dari komunikasi itu adalah connection. Nah, di antara hari ini yang mau kita bahas adalah beberapa kesalahan dalam komunikasi, khususnya orang tua dan anak. Di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang komunikasi yang violence, komunikasi yang menyakiti,
dari konteks menyakiti itu biasanya disebut komunikasi yang kasar. Kasar di sini bukan cuman yang kita sebut kata-kata yang meninggi, karena saya review sebentar, kasar dalam Islam itu 4 cirinya. Yang pertama adalah desibel suara yang meninggi. Ingat, teriakan bukan menunjukkan cinta, teriakan menunjukkan tanda hati yang terputus. Makanya orang tua yang suka berteriak tanda hatinya berjarak. Siapa yang suka teriak menandakan hati semakin menjauh, karena teriakan tanda kita menjauh. Ciri komunikasi yang kasar. Yang kedua, kata-kata yang menusuk. Tidak kasar tapi menusuk. Lembut tapi pilihan katanya pilihan kata yang membuat hati terluka. Ibu sudah paham lah, di antara labeling, ya. Misalnya Pok Mumun nyari jodoh, dasar kamu bodoh. Walaupun pakai pantun, tapi ujung-ujungnya menyakiti. Yang ketiga, ekspresi wajah yang menyeramkan. Mata melotot atau pokoknya kita tahu lah ya ekspresi. Dan itu bukan cuman dengan anak, tapi anak merekam ekspresi kita saat bersama dengan suami, dan kita menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, itu bisa menjadi luka. Itu namanya ekspresi yang terekam. Ibu ngebentak pembantu di rumah, mata ibu melotot sampai ibu ngancam-ngancam, itu bisa jadi luka walaupun anak tidak menjadi korbannya, tapi dia melihat itu membuat dia trauma. Ya, kita pun begitu ya, kita ngelihat ada penjual misalnya memperlakukan orang lain, bentak-bentak mata melotot, walaupun bukan kita biasanya langsung nggak mau, enggak, cari yang lain. Yang keempat, tangan atau fisik yang menyakiti, itu ciri yang keempat. Jadi itu yang disebut dengan kasar. Jadi kasar itu kesalahan yang merusak sehingga komunikasi menjadi buntu. Yang ada bukan anak mendekat, anak menjauh. Yang kedua, hari ini kita bahas komunikasi yang dianggap sebagai solusi tapi justru menyakiti, yaitu mendiamkan anak. Istilah kerennya silent treatment. Kita menganggap bahwa diam itu emas, padahal diam itu bisa jadi sesuatu yang menyakiti. Sebab hakikatnya manusia itu disebut insan dari kata uns dalam bahasa Arab. Ibnu Faris, salah satu ulama ahli bahasa yang membuat kitab Maqayis Lughah, mengatakan manusia disebut insan itu karena butuh keakraban dan berinteraksi sosial, dan lawannya adalah merasa diasingkan, dijauhi. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial karena butuh diakrabi, butuh ditemani, dan itulah yang membuat kenapa Nabi Adam walaupun berada di surga hatinya gelisah. Padahal di surga tempat yang semua kebutuhan terpenuhi, tapi enggak punya teman yang membuat dia bisa berinteraksi, ngobrol,
Dan itu yang membuat bagaimana seorang yang bernama Nabi Adam gelisah, dan Allah Maha tahu kegelisahan Nabi Adam itu. Akhirnya diberikan sebuah solusi, diciptakanlah makhluk yang menjadi teman awal seorang Nabi Adam berinteraksi, yaitu adalah siapa? Bunda Hawa. Ya, Bunda Hawa. Jadi Bunda Hawa ini manusia atau wanita pertama ini menjadi teman yang bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar dari sisi, maaf ya, seksual dari seorang manusia laki-laki bernama Nabi Adam, tapi memenuhi kebutuhan batin manusia untuk berinteraksi. Karena memang manusia butuh berinteraksi. Kesendirian, menjauh dari lingkungan, itu bentuk dari yang disebut disorder. Makanya diantara gejala manusia itu mengalami depresi, tekanan mental kalau dia sudah tidak mau berinteraksi sosial. Manusia kalau sudah mulai merasa senang sendiri, menjauh, bahkan nggak mau bertemu dengan orang, maunya di kamar aja. Ibu kalau punya anak yang seperti ini wajib untuk berkonsultasi, sebab ini diantara ciri bahwa ada penyimpangan dari fitrah kemanusiaannya. Karena manusia itu butuh berinteraksi, disebut uns tadi. Insan itu dari kata uns yang artinya butuh berinteraksi. Itu yang normal. Dan ini makanya ketika beberapa waktu belakangan itu muncul isu mental health, kesehatan mental, diantaranya muncul manusia-manusia yang sudah lebih senang menyendiri. Di Jepang itu 2018 muncul gerakan hikikomori, ya. Pernah dengar nggak? Itu sebuah gerakan menyarankan manusia tidak perlu lagi berinteraksi sosial, cukup mengasingkan diri di kamar, pakai gadget, pakai wifi, kemudian menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, mencari pekerjaan atau uang dengan online seperti Bitcoin, Metaverse dan semisalnya. Kemudian kalau mesen makan tinggal order online seperti GoFood yang ada di Indonesia. Kalaupun ingin berhubungan seksual sudah tersedia fitur fasilitas virtual sex. Jadi nggak butuh lagi. Walaupun hakikatnya ada yang bilang mereka nggak mungkin menyendiri benar, karena buktinya mereka tetap melakukan cara berkomunikasi lewat, sekarang itu kan mudah muncul AI menjadi teman curhat. Itu menunjukkan bahwa manusia itu nggak bisa menutupi dia butuh gitu. Makanya kan ada AI, ChatGPT dan semisalnya jadi teman curhat. Jadi manusia itu butuh yang berinteraksi sosial. Maka atas dasar itulah kalau kita mendiamkan anak, sebenarnya secara tidak sadar kita menyakiti sisi kemanusiaannya. Dengan bilang apa? Ah biarin aja, diam aja. Kenapa? Karena manusia itu butuh berinteraksi, butuh disapa, butuh merasa ada yang merespons. Nikmat yang dimiliki kalau sendiri rasanya gimana gitu. Ibu diberikan fasilitas tiket misalnya apa ya, ke Dufan lah yang ibu kenal di Ancol. Dufan itu ibu dikasih free gratis. Di sana ibu berangkat, ternyata hari itu dibilang khusus untuk ibu mengoperasikan sendiri. Tidak ada orang, nggak perlu ngantri.
nggak perlu ngantri Bu, ibu masuk, nggak ada penjaga tiketnya, naik halilintar ibu tinggal pencet sendiri, ya. Terus naik olang-aling sendiri, ya. Teriak wah sendiri gitu ya. Enak nggak kira-kira? Walaupun kadang-kadang kalau lagi rame ibu kesel gitu ya, rame banget antri, tapi sendiri juga nggak bisa, nggak enak. Karena itu manusia butuh interaksi. Nah kembali, kalau kita dalam hal ini membuat manusia merasa terasing karena diabaikan, itu membuat dia menyakiti. Sehingga konsep diam itu emas itu tidak selama diam itu emas. Diam itu bisa menjadi pisau yang menusuk. Diam itu bisa menjadi racun yang membuat hati tersakiti. Makanya hadis Nabi tentang diam itu ditaruh di akhir, bukan yang di awal. Hadisnya bunyinya gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau diam. Jadi pilihan pertama berkata yang baik. Berkata yang baik itu yang disodorkan pertama kali. Sebab itu yang membuat manusia, apalagi anak kita, merasa dirinya dipenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau nggak bisa berkata yang baik, ibu mengenali diri ibu sedang nggak baik-baik saja, emosi lagi meledak-ledak, pas banget lagi akhir bulan, PMS pula, suami lagi di luar kota, ya wifi mati, terus habis algoritma selingkuhan, udah emosi lagi nggak baik-baik saja, anak lagi mecahin porselin kesayangan. Ibu mau berkata-kata yang baik, ini udah nggak tahan, maka ibu bisa memilih diam, meninggalkan. Itu boleh. Arti diam itu bukan yang di awal. Ini sering kita melakukan hal yang menjadi awal untuk memberikan teguran ke anak dengan cara biarin aja, diam aja, bodoh ah. Padahal diam itu yang kita maksud tidak ingin ngomong, membawa message atau membawa pesan. Sebab kaidah para ahli komunikasi itu ada kaidahnya gini, we cannot not communication. Kita ini tidak bisa tidak berkomunikasi. Yang kita bilang gua nggak mau ngomong malu, itu maksudnya komunikasi, gua marah. Mama nggak mau ngomong sama kamu bukan berarti mama nggak mau berkomunikasi. Bahkan mama nggak bisa bilang gini, mama nggak mau komunikasi sama kamu, itu bahasa lainnya adalah mama marah, mama kesel, kamu nggak berarti dalam hidup mama. Banyak maknanya. Sehingga ketika kita mendiamkan anak, karena sebagian orang tua menganggap mendiamkan itu diantara treatment kalau anak berulah, biarin aja, biarin gitu ya. Maka itu yang membuat anak merasa dirinya terabaikan. Dan terabaikan itu bagian dari sesuatu yang membuat luka. Luka itu yang disebut luka pengasuhan atau luka dalam komunikasi itu bukan cuman kasar. Ternyata cuek pun juga bagian dari luka. Itulah makna dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Lau kunta fazzon gholizol qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap fazzo, sudah kita bahas fazzo itu tadi 4 cirinya kasar. Yang kedua kata Allah gholizol qalbi. Gholizol qalbi itu hati yang kokoh. Goliz itu kan ibu pernah dengar misakon golizo, kokoh, solid, keras maksudnya. Jadi goliz itu artinya keras, kokoh, solid. Sehingga maksud golizul qalbi itu hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang tidak peka, hati yang tidak empati, hati yang cuek, ya, mementingkan ego, enggak mikirin, bodoh amat.
Sehingga sebagian ulama mengartikan golizul qalbi itu, kalau fazo artinya kasar, golizul qalbi itu artinya cuek, nggak peduli. Maka dua sifat ini kalau kita pelihara dalam komunikasi kepada anak kita, lan faddu min haulik, niscaya mereka kabur dari kamu. Mereka kabur, mereka akan menghindar, mereka tidak akan menjauh, nggak mau deket. Ngapain, dicuekin gua. Dan itu sesuatu yang tidak sadar menyakiti. Jadi jangan menganggap bahwa silent treatment itu sebuah solusi. Dia bisa menjadi luka baru. Misalnya anak nangis, kita bilang bodoh amat, udah dibilangin sih jangan lari-lari, jatuh bodoh, kan gitu ya. Akhirnya kita rasain, kita diam aja, mama gitu, terus kita diamin aja. Tanpa sadar itu membuat anak terluka, sebab diabaikan itu sesuatu yang menyakitkan karena merusak sisi fitrah kemanusiaan kita yang tadi butuh interaksi, butuh direspons, sehingga merasa dirinya tidak berharga. Ini yang nggak disadari namanya silent treatment. Jadi silent treatment itu yang kita sebut sebagai mendiamkan itu bisa menjadi racun. Jadi tidak selama diam itu emas, dia bisa menjadi racun. Ibu dalam pernikahan jika saling diam dalam pernikahan itu menyakiti sekali. Kemarin ada salah satu yang konsul seorang ibu, seorang istri yang katanya suaminya nggak kasar, tapi kalau ada masalah cenderung diam, bahkan bisa mendiamkan sampai sebulan. Itu si istri itu sampai apa istilahnya, kemerusung kata orang, uring-uringan, ya, ngomong apapun suaminya sampai menganggap ngomong kayak patung. Dan ini sesuatu yang menyakitkan. Saya lebih senang kalau dia marah-marah Ustadz, sampai bilang iya, saya lebih senang dia marah-marah. Tanda saya dihargai ada daripada itu cuekin, ngomong nggak mau dilihat mata saya gitu ya. Bahkan maaf itu nggak disentuh, dan itu menyakitkan. Dan ibu-ibu pasti tahu itu nggak menyenangkan. Jangan terapkan itu ke anak. Makanya dalam Islam ketika Allah menghukum hambanya yang melakukan dosa, ternyata hukumannya bukan hanya dalam bentuk fisik. Allah juga menghukum hambanya dalam bentuk tekanan batin, diantaranya apa? Ada yang tahu? Hukuman nanti bagi pelaku dosa di hari kiamat diantaranya apa? Dicuekin sama Allah. Ada hadisnya, terutama 3 pelaku dosa yang disebutkan oleh Nabi ini hukumannya dicuekin. Salasu la yanzurullaha fi yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak tengok, tidak lihat, dicuekin di hari kiamat. Jadi 3 golongan yang Allah cuekin, Allah tidak lihat. Maksud tidak lihat itu bukan Allah tidak mampu melihat, Allah tidak mau mengabaikannya. Yang pertama al-uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Jadi orang durhaka sama orang tua di hari kiamat, di saat panas terik, saat ini dia dicuekin, mau nangis mau apapun Allah nggak peduli. Tapi bagi hamba-hamba yang lain mungkin dia melakukan dosa masih dapat ya rahmatnya Allah. Sebagian ulama menyebutkan ada orang yang dulu berbuat dosa, di hari kiamat itu dia mencari rahmat Allah, mendapatkan naungan, setidaknya panas yang sedemikian panasnya itu dikurangi panasnya, sehingga dia tetap merasakan rahmat Allah berupa kesejukan. Tapi khusus yang al-uququl walidain, mau nangis-nangis, mau meratap, mau teriak-teriak, dia nggak dapat perhatian Allah. Ini karena durhaka orang tua. Yang kedua adalah al-mutasyabihatu minan nisa'i birijal, atau sebaliknya, yaitu perempuan yang nyerupain laki-laki, atau sebaliknya laki-laki yang nyerupain perempuan. Ini kaum transgender, ya, kaum transgender. Kaum transgender ini diboikot oleh Allah di hari kiamat. Makanya
dari sini para ulama menyimpulkan sebagaimana Allah menghukum transgender hari kiamat, maka hukumannya di dunia untuk membuat dia dalam hal ini kembali kepada jalan Allah dicuekin. Ibu kalau ada bencong tiba-tiba datang minta itu, jangan ibu sapa atau nanya, diamin aja. Karena begitulah cara Allah memperlakukan mereka nanti di hari kiamat. Anggap nggak ada. Ketika ngomong bu gitu, ada orang nggak kena. Kenapa? Saya bingung mau manggil mas atau mbak, saya nggak tahu udah. Ntar kalau meninggal almarhum apa tak almarhumah kan itu, akhirnya aluminium kan itu ya. Atau almarhumkah kan gitu, jadi bingung. Karena begitu cara Allah memperlakukan tuh mereka tahu. Jadi jangan justru hari ini justru ketika laki-lakinya perempuannya laki-laki dapat atensi kita, viewersnya naik. Ya betapa banyak hari ini konten ya perempuan laki-laki perempuan justru ibu tonton, ini lucu banget, jangan ditonton, justru cuekin, skip. Ya. Mereka semakin senang kalau dapat atensi. Sebab kita nggak bisa bentak-bentak mereka karena nanti kena HAM misalnya, mencaci maki mereka dan dianggap itu HAM, maka dari hadis ini cukup dicuekin. Kalau dia lagi bikin konten, skip. Ya, nanti mereka kalau tahu itu tidak dapat perhatian, mereka juga tahu nggak enak jadi bencong itu, nggak enak jadi kaum menyimpang itu. Sayangnya hari ini justru dapat atensi, diangkat, dipublish, ditonton di TV, diundang ke podcast. Yang ketiga kata Nabi yang dicuekin ad-dayus. Tahu dayus? Bukan daus ya, dayus. Dayus itu lelaki nggak punya sifat cemburu. Disebut dayus itu kalau ibu punya suami, terus ibu digodain sama cowok, dia cuek aja bilang, biasa cowok zaman now mau gitu mah, asal kamu sabar, asal kamu nggak respon. Lelaki yang punya dayus itu bahkan dia nggak merespon itu. Kalau dia punya kesulitan, mana cowoknya, mas macam-macam ya, ini istri saya. Itu lelaki yang mendapatkan rahmat Allah. Lelaki yang istrinya disiul-siulin, dia nggak berani membela hormat istri, itu dayus. Atau lelaki bahkan ketika istrinya pulang sama cowok, misalnya teman SMA-nya berdua dan dia nggak ada pertanyaan, itu dayus. Jadi ibu kalau dicemburuin, tanda suami ibu lelaki yang soleh. Walaupun cemburu itu kayak garam, ada kadarnya. Ya, masakan butuh garam. Ibu bikin sop, ibu kira enak kasih garam, tapi tergantung sopnya. Kalau sopnya ibu kasih garam 2 kilo, asin. Nah, cemburu kalau berlebihan bisa merusak. Tapi jangan sampai punya suami nggak punya sifat cemburu. Ya. Kalau saya udah bilang sama istri saya, Abi nggak suka Umi foto ada laki-laki di sini. Abi nggak suka Umi ngisi kajian ada laki-laki. Kalau saya melarang istri saya ngisi kajian di situ ada laki-laki dengar, dia hanya khusus untuk muslimah. Istri saya bilang, Bi boleh nggak Umi ngisi kajian online? Boleh, asal pesertanya perempuan. Peserta yang laki-laki enggak. Istri saya kan psikolog. Kalau saya standarisasinya itu. Dan dia tahu itu, makanya dia membatasi diri gitu ya. Kenapa? Saya bilang ya karena ya Abi suami punya sifat cemburu. Dan itu bagian naluri fitrah laki-laki. Kalau nggak punya itu bahaya. Nah kadar cemburu itu harus ada, jangan sampai laki-laki nggak ada. Nah kalau nggak ada, disebutlah dalam hadis ini, dia termasuk yang disebutkan oleh Nabi, dia mendapatkan yang namanya pengabaian, cuek. Jadi jangan sampai anak kita itu
mendapatkan siksaan seperti Allah menyiksa 3 pelaku maksiat tadi. Dia apakah? Dicuekin. Maka dalam hal ini, apa yang membuat anak itu terluka, kadang-kadang ada orang tua yang mengukurnya gini, saya tuh pada nggak kasar loh Ustadz, saya tuh nggak kasar, tapi kenapa sih anak saya itu ngerasa bahwa saya itu orang tua yang buruk gitu. Karena bisa jadi ibu nggak ngeh kalau ibu orang tua yang cuek. Kasar nggak, tapi cuek. Karena cuek itu kadang-kadang nggak disadari oleh kita. Karena manusia itu nggak suka dicuekin. Atau istilahnya dikacangin. Ya. Kalau kacang itu gurih, dikacangin perih. Jadi ketika ibu datang ke sebuah acara pesta kondangan, panitia nggak menyapa ibu, nggak ada sama sekali yang menyambut, ibu datang masuk, apa yang ibu lakukan? Ibu terus kan bertahan situ atau pulang? Pasti pulang, ngapain juga di sini? Mau ngomong sama siapa? Ibu sendirian, nggak ada yang dikenal, nggak ada yang bilang bu, cuman udah makan, nggak ada. Yang lain panitia sibuk, ya pengantinnya pastinya juga urusan dengan lain. Saudara pengantin juga sesama mereka, ngapain juga lama-lama di situ? Jiwa kita merasa tidak nyaman. Dan itulah yang dirasakan oleh sebagian anak yang dia berada di rumah tapi dianggap nggak ada. Diajak ngobrol enggak, saat lagi nangis enggak direspon. Itu yang membuat mereka memilih orang lain. Makanya hati-hati sikap kita dalam setiap aktivitas anak itu menentukan anak merasa diterima di jiwanya atau tidak. Karena pengabaian itu beda dengan kasar. Kalau kasar itu memang ada yang bilang melukai fisik. Ya, ada juga melukai psikis. Pengabaian itu melukai psikis tapi secara dalam. Makanya ketika Ka'ab bin Malik disebutkan melakukan pelanggaran karena dia malas saat berangkat sebuah perang yang Nabi berharap semua sahabat ikut serta, Ka'ab diantara salah satu yang dia tidak berangkat. Dan dia jujur bahwa dia tidak berangkat karena malas. Turunlah ayat Allah yang memerintahkan Nabi melakukan hajar. Hajar itu maksudnya diboikot, diabaikan. Sama sekali nggak ada komunikasi. Selama 40 hari. Nggak ditegor, nggak disapa. Hukumnya menjawab salam wajib, tapi khusus perintah Allah yang seperti ini menjawab salam dari seorang yang bernama Ka'ab menjadi haram. Karena Allah memerintahkan. Jadi hukum itu bisa berubah tergantung Allah yang memerintahkan. Sholat itu hukumnya wajib, tapi buat ibu sholat saat haid jadi haram. Begitu hukum itu begitu. Sujud kepada manusia hukumnya apa? Haram. Tapi khusus iblis disuruh sujud sama Adam gak mau, jadi dia gak mau, dia gak mau sujud, malah gak mau sujudnya jadi dosa. Kan dia bilang gak mau, ngapain saya sujud sama manusia? Ya memerintah Allah. Allah memerintahkan. Nah, cuekin orang hukumnya apa tadi? Dosa. Mengabaikan. Tapi ketika Allah memerintahkan mencuekin sahabat saat itu, dia menjadi pahala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan menegur. Kesalahan Ka'ab itu diabaikan, dia tidak berangkat atas peristiwa yang justru sangat besar. Dan ini ujian buat seorang yang Allah sudah mengetahui bahwa orang ini memiliki keimanan. Sehingga walaupun Ka'ab dicuekin, dia tidak sampai bergeming alias tidak sampai berubah sampai dia murtad.
Sebab ada tawaran gara-gara dicuekin itu, tiba-tiba dari non muslim, dari orang kafir itu mengirimkan surat untuk mengajak Ka'ab untuk bergabung pada mereka. Makanya Ka'ab dengan serta-merta merobek surat tersebut sambil mengatakan, ayu musibatil an, musibah apa lagi ini, gitu dia. Ya, musibah apa lagi sekarang? Kenapa dia bilang gitu? Karena menurut dia diabaikan oleh Allah itu sudah diabaikan para sahabat itu udah musibah. Murtad lebih musibah lagi. Maka dia nggak mau. Allah Maha tahu mengapa Ka'ab yang diberikan treatment ini, karena Ka'ab di antara sahabat yang sudah teruji, dan Allah hanya ingin memberitahu bahwa betapa diabaikan itu sangat menyakitkan. Karena Ka'ab sama sekali sahabat nggak boleh menegurnya. Makanya ini juga menjadi isyarat bahwa jangan melakukan treatment dengan silent yang membuat orang itu terabaikan, tersakiti. Dan Islam melarang hal tersebut. Makanya menjawab salam itu menjadi wajib, khusus bagi orang-orang yang kita anggap saudara kita. Menjawabnya itu, kalau kita nggak jawab, itu bentuk dari dosa. Ada orang ngucapin salam, kemudian kita melasik main handphone, bang nggak mau jawab, itu dosa. Ya, makanya kita waalaikumsalam. Dan itu diantara yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, kembali, di antara orang tua banyak yang tidak sadar melakukan silent treatment dalam rangka untuk mendidik anak, tapi justru melukai anak. Dalam rangka memberikan hukuman ke anak, tapi hukuman yang disebutkan ini alih-alih membuat anak jerak, yang ada membuat anak trauma, yang ada membuat anak tersakiti. Orang tua merasa dengan mendiamkan itu membuat anak akhirnya mengenali kesalahannya. Yang ada anak merasa dirinya itu nggak penting, nggak berharga. Bahkan ada anak merasa setan memasukkan berbagai macam prasangka. Ya, ada yang gara-gara cuekin orang tua langsung bilang, jangan-jangan aku anak pungut. Dia ada loh. Kenapa sih? Giliran aku ngomong di ini kan, jangan-jangan aku anak pungut, jangan-jangan aku anak angkat. Papa kayaknya sayangnya sama kakak doang deh, sama aku enggak. Itu hal yang remeh, tapi itu bisa menimbulkan dampak baru. Makanya silent treatment dalam hubungan dengan anak bisa berdampak kepada yang disebut bukan sibling rivalry lagi, tapi sibling revengely. Bedanya sibling rivalry apa? Sibling rivalry itu konflik antar kakak adik, yang itu normal. Ya, ibu kalau kakak adik punya anak, beradik kakak itu ribut, itu normal. Jadi jangan ibu nganggap itu musibah. Selama konflik kakak, ini barang aku, adik ini ribut, itu biasa. Kenapa saya bilang biasa? Karena resiko keakraban itu konflik. Justru tanda kakak adik akrab itu konflik. Kakak adik yang nggak pernah konflik di masa kecil tumbuh menjadi kakak adik yang garing hubungannya. Jadi sungkan. Nah, udah gede itu kakak ngomong sama adik yang lain, ini adik juga mau kakak. Kenapa? Karena nggak pernah konflik. Kalau konflik itu udah melewati batas jaimnya dia. Nah, tapi sibling rivalry ini bisa berubah jadi sibling revengely, dendam. Konflik yang dipelihara sampai dewasa. Terutama ketika mulai muncul persepsi-persepsi, kayaknya papa lebih sayang sama adik deh, kayak mama lebih sayang sama adik deh. Kalau adik nangis langsung, kenapa sayang, sini gitu. Giliran aku nangis, cengeng, gitu aja nangis. Respon yang berbeda itu dimaknai oleh anak sebagai sesuatu yang menyakiti. Nah, masalahnya adalah ketika anak tidak bisa marah sama orang tua, marahnya itu diwakili kepada sumber kemarahannya, adiknya. Makanya kakak adik tuh ada yang nggak berdamai sampai gede. Saya sampai
Sekarang masih nanganin kasus kakak adik aktivis. Kakaknya aktif ngaji, udah gelarnya haji juga, adiknya ke haji juga. Adiknya juga seorang aktivis Islam, kakaknya juga, tapi selalu ribut, udah gede tuh. Selalu menganggap bahwa adiknya itu songong, adiknya itu, padahal adiknya udah mencoba respek, adik menganggap kakaknya itu kasar. Ternyata setelah telusuri itu pangkalnya dari kecil itu salah satu si kakak terutama merasa dirinya diabaikan. Dan diabaikan itu akumulasi dari kalimat-kalimat yang sering orang tua sampaikan ke kakak, dan kakak itu sering menjadi salah satu korban dari komunikasi yang buruk orang tua. Maksudnya membuat dia menjadi pribadi yang penyayang, leader, tapi bahasa yang disampaikan itu bahasa yang merendahkan atau tidak menghargai hak-haknya. Di antaranya apa? Yang sering ibu-ibu sampaikan ke anak pertama tapi justru menyakiti, dan itu nggak dibenarkan dalam Islam. Tahu nggak kata-katanya apa? Kakak ngalah. Ngalah abang ngalah. Ngalah ini bahasa kezaliman. Siapa suruh kakak, siapa bilang kakak harus ngalah? Yang diajarkan itu kan berbagi, bukan ngalah. Kakak punya hak juga. Ibu maksudnya ingin mengajarkan dia berbagi kan, bukan ngalah. Bahasanya adalah kakak mau berbagi, enggak mau ya sudah, dia punya hak. Apalagi di fase yang dia sedang tumbuh sifat egonya dia, dan itu normal. Maksud kita ajarkan dia berbagi, tapi terima anak adalah aku tuh nggak punya hak terhadap diriku sendiri. Sehingga karena aku nggak punya hak, apa-apa ya aku harus kasih ke orang. Sampai maaf, akhirnya dia nggak bisa membahagiakan diri dia. Seumur-umur ketika udah gede, apalagi muncul sosmed, akhirnya menyalahkan, nih adik nih biang membuat dari dulu aku tuh harus nggak kuliah demi kamu. Aku tuh sebut-sebutin semuanya, aku nggak kuliah gara-gara kamu. Aku tuh sampai biaya sekolah tuh semua kamu terus. Aku nggak pernah dapat. Dendamnya udah gede. Karena kita ngomongnya ngalah. Padahal yang benar bukan gitu. Kakak mau berbagi ke adik, tawarkan berbagi. Adik nangis nih, nggak mau ya sudah. Dan itu normal aja. Pernah saya sampaikan bagaimana Nabi menghargai hak anak kecil yang dia nggak mau berbagi. Suatu hari Nabi bawa minuman, di depannya ada seorang anak kecil, di sampingnya ada orang dewasa. Tidak sebutkan siapa anak dan orang dewasa tersebut. Nabi bawa minuman, dan Nabi dengan spontan mengatakan ke anak ini, ya gulam. Dan ini diantara adab memuliakan anak kecil adalah mendahulukannya atas kepentingan ketika bersama orang dewasa. Jadi ini juga panitia kadang-kadang lupa, kalau lagi bagi-bagi jatah makanan itu anaknya dulu. Atau kalau dia mengasih ke orang dewasa, izin, nak boleh. Karena Nabi itu mengajarkan gini, ketika ada minuman cuma satu. Nabi bilang gini ke anak ini, ya gulam ata'danuli an uti haula, nak boleh gak minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Nabi itu izin dulu loh. Padahal kan tadi minumannya punya siapa? Punya Nabi. Kan kalau Nabi mau kasih aja ke orang dewasanya, ngapain izin? Tapi Nabi menghargai ada anak kecil loh. Kadang-kadang kita itu lupa untuk minta izin ke anak kecil. Ibu-ibu buka baju, buka, cepat nanti. Gitu. Kalau sama suami boleh bu, buka cepetan gitu. Kalau sama suami itu. Kalau sama anak, jangan. Dia boleh nggak buka? Nggak mau, karena anak itu belajar untuk menjaga hak diri dia ketika udah dewasa dari penghargaan gitu. Izin. Nabi bilang, ya gulam ata'danu li an uti haula, nak bolehkah ini kalau kasih ke orang dewasa sebelahmu? Jawaban anak ini apa? Wallahi la uthiru nasibi minka ahadan, demi Allah kagak. Demi Allah kagak saya kasih jatah saya ke orang manapun. Wah. Tuh anak, Nabi nggak bilang gini, ngaco, pelit, nggak boleh gitu. Nabi diam aja. Nabi nggak keluar dalil, nggak apa, ya sudah nih. Karena Nabi tahu ada fase di mana anak itu sedang mempertahankan hak milik. Tahu nggak kenapa anak harus punya fase ini? Karena suatu saat ketika di masa dewasa dia jadi orang soleh yang mempertahankan hak milik. Sebab hari ini banyak orang soleh yang nggak enakan. Orang soleh nggak enakan itu adalah orang soleh yang tahu diajak berbuat maksiat tapi ya bis gimana ya, nggak enakan karena dulu bagi ngalah.
Jadi dia nggak punya hak milik. Jadi nggak boleh Bu. Jadi nggak boleh bilang ngalah itu kepada, tawarkan dulu. Kakak mau berbagi. Kalau dia mau baru, Masya Allah, makasih ya Kak. Sambil bilang sama adik, Dek itu punya kakak loh. Jangan selalu bilang sama adiknya gini, udah kakak ngalah. Kalau adik merebut bilang, adik punya kakak. Adik udah izin belum? Adik izin dulu. Kakak punya hak untuk mempertahankan. Itu dikuatkan. Jadi jangan ini, kakak bagi ngalah. Nah, ditambah lagi ketika treatment kita berbeda tadi. Udahlah disuruh ngalah, kakaknya nangis, langsung dicuekin. Alah, cengeng banget sih kamu. Gila, adanya nangis, sini anak bunda. Kira-kira kalau ibu merasakan ibu punya teman 2 orang. Ketika satu teman nangis, direspon sama teman satu, sini saya gila ibu nangis, bilang lu cengeng banget, ibu rasanya gimana? Begitulah. Jadi jangan kita terapkan itu ke anak, karena anak itu manusia juga. Sehingga luka pengasuhan itu kata para ahli bukan cuman yang disebut kasar, tapi cuek. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sampai menyebut orang tua yang zolim loh. Dalam kitab Tuhfah, beliau menyebut orang tua zolim itu cirinya 3. Wa kamiman ashqa waladahu wa fi zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi, kata beliau. Wa tarki tadibihi wa i'anatahu lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya karena 3. 1, cuek, ihmal, cuek, nggak peduli. Dan itu disebut toxic parent. Jadi toxic itu bukan cuman kasar, cuek juga toxic. Yang kedua, tidak mendidik adab, itu juga toxic, kata beliau. Yang ketiga, memfasilitasi syahwat anak. Maksud memfasilitasi syahwat anak apa? Ya, belum apa-apa kasih gadget, belum usia umur dibeliin motor. Ya, kamar masih bocah dikasih wifi lengkap dengan seluruhnya. Itu orang tua yang toksik memfasilitasi syahwat anak, padahal belum umurnya udah dikasih sesuatu. Ada anak kelas 3 SD dikasih ATM, tinggal main gesek aja. Itu orang tua yang zolim. Nah, yang kita sesuaikan dan hari ini orang tua yang zolim adalah yang tadi, cuek, abai. Jadi jangan jadi orang tua yang cuek. Lagi-lagi silent treatment itu menyakitkan. Sehingga pentingnya kita untuk mengenali momen-momen yang membuat anak merasa dianggap eksis. Setidaknya pernah saya sampaikan ada 5 momen yang ibu sebagai orang tua jangan sampai absen. Kalau ibu absen di momen ini, maka itu menyakitkan. 5 momen ini wajib kita rebut. Ini parenting moment. Yang pertama, saat anak sedang sedih. Jadi kalau sedang sedih, dampingi. Tanyakan perasaannya. Dan itu salah satu kebiasaan Nabi. Nabi itu kan melihat bahasa tubuh dari seorang anak yang bernama Abu Umair, lantas bertanya, memahami kesedihannya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, burung pipit piaraan kamu kenapa? Gitu. Nabi itu peka rasa. Saat itu Abu Umair sedih banget karena burung pipit yang dipiaranya mati. Dan Nabi sangat aware. Nabi di momen kesedihan itu hadir. Penjahat itu belajar teknik ini, makanya penjahat misionaris itu hadir di saat kesedihan. Hampir semua musibah selalu ada oknum, karena orang sedih itu gampang dibujuk.
Kemarin saya baru pulang dari Aceh cerita, dulu dia salah satu yang menjadi korban. Saya itu kehilangan orang tua, Ustadz. Bapak ibunya, dia tinggal di Takengon, bapak ibunya berangkat ke Banda Aceh hanya untuk mengantar nyawa katanya. Karena begitu di Aceh, bapak ibunya dapat tugas untuk training di hari H itu, pas banget musibah tsunami. Saat itu saya umurnya di SMP gitu. Saat saya sedih itu ternyata ada misionaris yang datang nawarin. Tapi untungnya dia punya keimanan gitu. Dan memang begitu, kalau kita lihat momen sedih itu kita cuek, maka disitulah penjahat masuk. Pengedar narkoba itu hadir di momen saat anak sedih gak ada yang merhatiin. Ibu punya kawan sedih, nggak ada yang peduli, itu sangat rentan lah Bu. Kawan ibu dapat penjahat yang berkedok orang baik. Momen pelecehan seksual juga hadir di saat itu. Dulu ada kasus bahkan seorang psikolog, oknum tentu saja, yang melakukan pelecehan terhadap klien-kliennya yang perempuan. Makanya diantara yang selalu saya katakan, kalau ibu dalam keadaan berduka dan butuh pencerahan jiwa, cari psikolog yang sejenis. Gak boleh lawan jenis, saya gak pernah terima. Ada ibu curhat, Ustaz saya mau curhat, saya gini. Ya jangan saya Bu, maaf, ibu perempuan. Kalau ibu pun butuh saya itu dampingi sama orang lain. Jadi gak boleh berdua. Dan ini adab ya Bu ya, bukan hanya sama ustadz kayak saya, sama ustadz manapun. Ustadz juga manusia ya Bu. Jadi jangan ibu ngerasa, ustadz mah gak bakal nafsu, siapa bilang. Artinya gak boleh begitu. Artinya ini saya jelaskan dari sisi saya nasihati diri, ibu juga beradab sama ustadz. Salah satunya jangan curhat menawarkan kesedihan ke ustadz. Dan itu bahaya. Karena tadi di saat setannya datang bahaya itu. Jadi nggak boleh mau cerita ke ustadz, ke habib, apapun. Sarannya yang aman itu ibu sesama perempuan, ustazah, psikolog perempuan. Ya, tapi kadang-kadang ada ibu yang terjebak itu. Tapi justru saya pengen punya sudut pandang laki-laki ustadz. Karena kan saya bermasalah sama suami saya pengen tahu aja dari sudut pandang laki-laki gimana. Itu jangan terjebak dengan kalimat itu. Kalaupun ibu pengen banget, saya ada seorang ibu pengennya maunya curhat sama saya bilang boleh. Tapi ibu wajib bawa teman. Kalau enggak bisa. Jadi bawa temannya, dia bilang, kalau saya bawa anak saya bayi Ustaz, ya itu ngejebakan buat gua. Bawa anak bayi pula, ya bayi mana ngerti. Ibunya ngapa-ngapain sama orang lain kan nggak ngerti. Jadi jangan membiarkan hal-hal seperti ini. Jadi amannya gitu. Nah banyak kejadian orang lagi sedih itu justru jadi momen-momen yang dia hatinya itu gampang dibujuk. Makanya anak kita kalau lagi sedih kita cuekin. Siapa yang menghapus air mataku dan mendampingi usah sedih, itulah superhero-nya. Superhero dalam kehidupan anak adalah momen di saat dia sedih, siapa yang memeluknya, siapa yang mendampingi, itulah yang disebut superhero-nya. Kalau ibu lagi anak sedih, malas mama, mbak, ini mbak ambil. Justru dia merasa superhero-nya adalah mbaknya, pembantunya. Jadi kalau pembantunya dipecat tuh anak minta dipecat juga. Solidarity. Karena dia ngerasa bahwa mbak yang ngerti perasaan aku. Sekarang ada ibu-ibu kalau lagi nangis, mama malas, nangis, mbak, gendong mbak, nggak mau aku, sini gendong, kalau nangis sama mbak aja, bahaya loh, nangis sama mbak aja dia belajar, oh yang ngerti perasaan aku adalah mbak, bukan mama. Nanti udah gede dia nggak mau cerita-cerita. Jangan, justru momen nangis itu momen ibu kalau ingin merebut hati seseorang itu lagi nangis ibu temani. Lagi nangis, dan itu sering saya katakan sesuatu yang selama ini tidak disadari membuat anak berbelok kepada orang lain itu karena mau menangis. Ya, ada seorang ibu single parent itu
Saya ingat banget suatu saat saya ngisi kajian entah di mana gitu, dan jadwal saya lagi padat banget, lagi rapet banget. Dan saya bilang gini, setelah ini gak ada tanya jawab, saya ada jadwal lagi gitu. Terus selesai kajian, saya tutup, tiba-tiba ibu ini merangsek ke depan. Ustaz, tolong Ustaz, 5 menit aja, 5 menit aja. Saya cuma mau butuh jawaban dari Ustaz. Saya ngeliat jam, ya udah 5 menit boleh. Apa Bu? Ustaz, saya seorang single parent, anak saya tunggal, umur 23 tahun. Anak saya mau nikah perempuan Ustaz. Cuman yang saya sedih nikahnya sama pengedar narkoba Ustaz. Itu cowoknya udah ditangkap 2 kali, udah masuk penjara, cuman karena bapaknya berduit aja dibebasin terus. Saya bingung Ustadz, saya berkali-kali bilang, kamu tuh buta apa ya? Udah berkali-kali dia masuk penjara, masih maunya dia, mau dia nggak ada yang lain gitu. Bingung saya Ustadz, gimana Ustadz gitu. Dalam hati saya, 5 menit pertanyaannya kayak gini saya bilang. Berat banget gitu loh. Gimana saya mikir aja dulu. Akhirnya saya bilang gini doang. Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Langsung dia diam. Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Lama-lama ibu ini nangis. Kenapa ibu nangis? Saya bilang, justru saya yang bikin nangis Ustaz. Saya tuh kalau pulang kerja emang capek banget Ustaz. Rumah berantakan, anak saya main dengan handphone mulu. Yang ada saya bilang, kamu bisa gak sih ngurangin beban mama? Mama tuh udah capek, rumah gini, nangis. Nangis dia. Ya saya bilang ya itu. Ibu penyebab tangis, si cowok walaupun pengedar menyeka air matanya. Bagi manusia dia gak peduli, yang bikin tangis aku musuh, yang nyeka air mata adalah kawan. Dia gak peduli lagi ibu yang ngasih makan gak. Bagi dia yang nyeka air mata itu. Saya akhirnya bilang gini, kalau ibu paham ini, mudah-mudahan ibu bisa memperbaiki apa yang menjadi masalah anak ibu. Akhirnya dia bilang, maafin ya Ustaz, saya salah. Jadi ingat, anak sedih gak boleh diabaikan. Termasuk gak boleh kasih gadget ya, gak boleh kasih pengalihan, itu momen. Momen yang membuat dia merasa ibunya care, peduli. Terima apapun. Tapi kalau ibu gak sanggup, ibu bisa ngomong, aduh mama gak tahan nih, maafin mama ya, mama bisa terpancing. Ibu boleh bilang, mama boleh keluar sebentar, kamu nangis dulu sini. Itu namanya time out, boleh. Ibu keluar aja, ibu gak mau. Atau ibu bisa minta tolong sama suami. Karena tadi, kalau gak bisa berkata yang baik, diam. Tapi kalau misalnya ibu diam gak bisa, bahkan ibu bisa menyakiti, kan ada yang malah membentak gitu. Mendingan ibu cuekin untuk sementara. Tapi kalau ibu mengambil momen lagi sedih. Ini yang pertama. Yang kedua adalah momen yang gak boleh ibu absen adalah saat anak sakit. Momen sakit itu momen yang gak boleh absen. Setidaknya ibu tunjukkan yang mana sakitnya sayang. Ini ya Allah demam. Kalau benar-benar demam, apalagi masuk rumah sakit, di situ ada hal yang akan mempengaruhi jiwa. Apakah ibunya merawat aku, menunggui aku, atau ibunya nggak pernah hadir? Wah itu bahaya itu. Mohon maaf bagi ibu bekerja, saran saya kalau anak sampai dirawat di rumah sakit, cuti. Walaupun ibu mungkin nggak bisa, tapi mendampingi itu membuat hati anak merasa dimenangkan. Kalau bisa cuti, kalau nggak bisa cuti, izin telat. Izin telat itu membantu anak untuk merasa ya Allah mama bela-belain telat. Saya waktu anak saya sakit saya selalu bilang sama jamaah, saya kajiannya mau dibatalin sama saya telat, ini nggak ada masalah. Saya minta maaf aja, anak saya sakit, walaupun sakitnya nggak dirawat, tapi dia lagi rewel demam. Saya cuma bilang, Bu, anak saya sakit, saya izin saya telat. Kalau ibu nggak bersabar, saya telat setengah jam minimal. Kalau nggak bersabar batal aja nggak apa-apa, cari ustaz lainnya. Saya bilang nggak apa-apa. Dan itu momen untuk membuat
anak merasa diri perhatikan. Saya sampai bilang saya bisa cari ustadz yang lain, yang penting kajiannya tetap jalan. Ya, itu momen. Dan itu yang Nabi lakukan. Makanya Nabi sampai mendatangi orang sakit, salah satunya pembantunya yang beragama Yahudi, untuk membuat pembantu ini merasa Nabi itu aware terhadap perasaannya. Jadi ibu kalau anak lagi sakit jangan sampai ibu malah nggak peduli. Termasuk bilang sama suami, karena kalau tapi suami keluar kota terus Ustadz, bahkan kalau bisa pulang kalau lagi dirawat bagus. Kalau nggak bisa apa yang lakukan? Sering-sering nelpon. Ajarkan ke suami untuk memberitahu bahwa dia peduli, telepon terus. Telepon, berapa kali telepon. Untuk memberitahu peduli gitu ya. Kemarin saya baru pulang dari Banda Aceh, istri saya masuk UGD. Dan itu setiap hari, setiap saat saya telepon. Habis kerjaan saya telepon lagi, gimana kondisinya. Saya telepon yang merawatnya, Umi gimana. Betul ada anak laki-laki saya, Umi gimana. Memberitahu bahwa Uminya juga harus tahu bahwa saya setiap saat kontak terus. Karena dia nggak bisa ngangkat telepon, setidaknya saya nanya kepada anak saya yang merawat. Saya bilang, apa perlu Abi pulang? Nggak usah, ini insya Allah ditanganin. Seperti itu terus, merasa diri diperhatikan. Jadi kalau dia sakit kita cuek, lebih menyakitkan lagi. Yang ketiga, momen saat anak unjuk prestasi, dapat penghargaan di sekolah, di kelas, di mana ya, tingkat RT atau dimanapun, dia juara apa gitu. Saat kita tidak hadir itu menyakitkan. Saat kita diundang, Pak, aku alhamdulillah dapat penghargaan juara tahfiz. Nanti papa mama hadir ya. Terus kita bilang, aduh mama sibuk banget nih nak, nggak bisa, maaf ya. Itu menyakitkan, itu luka tuh. Nanti ada yang dipelihara sampai anak gede. Di momen di saat aku ingin orang lain, bagi dia tepuk tangan itu bukan tepuk tangan orang, bapak ibunya ya. Makanya kalau ada di antara kita yang sampai nggak hadir waktu anak mentas atau lagi dapat penghargaan, itu salah satu yang membuat anak sekarang merasa dirinya terabaikan. Yang keempat, momen saat anak unjuk aksi. Bedanya unjuk prestasi, kalau prestasi itu dapat penghargaan, kalau aksi itu dia mentas. Anak ibu misalnya baca puisi, apalagi ya, sekarang sering murojaah hafalan, apalagi kadang main drama ya. Kalau anak TK biasanya nari ya, atau nyanyi, atau baca puisi, apapun mentas itu, atau olahraga misalnya ibu mau lomba manah. Nabi itu pernah sampai bela-belain datang ke sebuah kaum yang lomba manah. Awalnya Rasulullah lewat. Dalam hadis sebutkan maror Rasulullah ala nafar. Rasulullah melewati sekelompok manusia. Kemudian Rasulullah tahu kelompok manusia ini alias kaum ini Bani Aslam ini disebutkan riwayat itu sedang lomba manah. Tadinya cuma numpang lewat Bu. Rasulullah tahu orang kalau lagi aksi itu butuh diperhatiin. Makanya Nabi balik badan, duduk memotivasi. Kalimat yang populer yang disampaikan Nabi adalah irmu ya bani Ismail fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah ya, keturunan Ismail, kakek moyangmu Ismail itu seorang pemanah. Itu bayangkan ya Nabi. Makanya kalau ibu anak lagi mentas, ayo kakak semangat, itu membantu dia. Urusan juara nggak juara itu nggak penting, tapi mamanya hadir. Makanya kadang juara itu lebih terluka dibandingkan nggak juara, karena bagi yang nggak juara adalah ada bapak gue loh, ada ibu gue loh, tapi bagian juara kok nggak ada ya. Ada ya loh, saya punya anak saya cerita, temen dia kan juara tuh waktu lomba apa, tapi dia membanting ininya pada di luar, gara-gara bapak ibunya nggak hadir. Itu luka banget. Yang kelima, momen yang kita nggak boleh absen saat anak melakukan kesalahan fatal. Di situ momen kita
menenangkan diri dia, karena merasa bersalah itu. Misalnya apa? Anak kita nggak sengaja nabrak orang, anak kita berantem nonjok nggak sengaja sampai jatuh, misalnya di sekolah. Terus kita nggak mau hadir, selesaikan sendiri. Bahkan dia diadili sama warga. Itu menyakitkan. Di saat itu anak butuh kehadiran kita bukan untuk dibela kesalahannya, tapi ingin ditemani melewati itu. Makanya bagi orang tua yang bisa melakukan ini, itu bisa menjadi momen yang membuat anak menerima dan kagum ya. Saya diundang sebuah podcast, yang undang tuh pendeta Yeri namanya. Ya, podcastnya Daniel Mananta. Pendeta Yeri itu dia bilang dia pemakai narkoba dia. Dia anak dari seorang legend sepak bola ya, suami ibu pasti tahu namanya Roni Patinasarani. Legenda sepak bola. Bapaknya itu sibuk banget, dia sempat membenci bapaknya karena bapaknya nggak pernah peduli dalam urusan dia, nggak pernah hadir saat pengambilan rapot sekolah, pada saat dia juara, dia mentas nggak pernah hadir gitu, dia main band nggak pernah hadir gitu ya, karena bapaknya sibuk banget. Tapi bapaknya baru menyadari kesalahannya, ada satu momen yang akhirnya dia berdamai sama bapaknya ketika dia, saya lupa momennya dan ini ceritakan di podcast, dia digebukin sama warga entah nyolong atau apa gitu. Pokoknya digebukin sama warga, orang udah ngepung dia. Tiba-tiba bapaknya yang tahu itu datang langsung memeluk. Dia udah bongop gitu, saya bilang, anak saya. Biar bagian anak saya langsung dipeluk, maafin papa, biar kamu bagaimanapun kamu anak papa. Kita akan lewatin sama-sama. Makanya dia bilang, Pak polisi, kalau mau nangkap anak saya bu, ikut juga. Saya bapaknya. Jadi anaknya itu ditangkap dan dia ikut bapaknya. Disitulah akhirnya dia bisa berdamai. Kesalahan papa yang banyak di masa lalu itu terhapus dengan peristiwa hari itu. Makanya dia sekarang membuat sebuah tagline namanya Ayah Hadir. Ayah Hadir itu untuk memberitahu bahwa ada momen-momen yang gak boleh kita absen di antara 5 momen ini. Jadi bu, kalau anak ibu ada kasus dan kita kecewa mungkin anak ibu kasus, jangan sampai bilang urus sendiri pak, tabok aja sekalian tuh. Gak usah, saya gak mau, malu saya. Gak boleh bilang gini, malu mama datang ke sana, bikin malu. Justru di situ makin dia terluka. Malu memang bu punya anak bermasalah. Malu tapi ibu hadir untuk memberitahu berbeda kamu anak mama. Kamu melakukan tapi kamu anak mama. Dia anak merasa jiwanya kembali. Dan dia merasa yang kemarin-kemarin itu berdamai. Dan itu momen loh bu, momen untuk membuat dia dapat hidayah. Ya. Itu yang harus pahami. 5 ya. Dari catat. Oke ya, itu jadi salah satu. Baik. Itu aja karena waktu membatasi. Jadi silent treatment jangan kita terapkan kecuali kepada pendosa. Ya. Tadi kan rumusnya kalau ibu mau silent treatment pendosa. Kalau anak-anak kan dia masih dalam fase tarbiyah, bukan itu yang kita lakukan kepada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.